Hai semuanya, welcome to All Love Reading. Hari ini kita mau bacain energi. Apakah mantan kamu masih terikat energinya dengan kamu? Kembali lagi ke channel Sally Tarot. Teman-teman pernah gak sih tiba-tiba kamu mimpin mantan, terus besoknya dia nge-stalk media sosial kamu? Atau kamu ngerasa udah move on tapi masih ada hal-hal yang keinget dia. Nah, bisa jadi sebenarnya energi kalian itu masih terhubung gitu loh. Ya, kamu kepikiran dia tiba-tiba terus dia muncul di hidup kamu. Nah, pertanyaannya, ini kebetulan atau apakah ada sesuatu yang lebih dalam lagi yang akan terjadi? Kita bongkar ya, apakah mantan kamu masih terikat energinya sama kamu? Di sini kita ada 5 spread dengan di bottom the High Priestess. Kita mau tahu tentang apakah dia masih menyimpan perasaan, atau apakah hubungan ini bagian dari pelajaran hidup yang belum selesai, atau apakah dia ini sebenarnya masih gak bisa move on dan diam-diam terobsesi sama kamu. Ya, aku mau ingetin lagi, gak lupa-lupa aku mau ingetin kalau ini general reading, jadi gak akan resonate sama semuanya. Untuk kamu yang mau lebih detail tentang apa yang terjadi sama kamu, atau kamu perlu bantuan untuk ngambil keputusan apa yang terbaik, nah kamu bisa personal reading, bisa cek kontak aku, bisa lewat WA, lewat admin, atau lewat email juga bisa. Ada banyak banget benefit kalau personal reading dibanding general reading seperti ini. Oke, kita lihat ya, kartu The Moon. Di sini energi mantan kamu ini masih penuh ketidakjelasan ya. Dia mungkin belum bisa ngakuin perasaannya secara terang-terangan, bahkan ke dirinya sendiri. Bisa jadi dia ini masih sering flashback tentang hubungan kalian, terutama saat-saat paling emosional dan intens. Kalau kita lihat, The Moon ini sering dikaitin dengan Cancer. Cancer ini zodiak yang penuh nostalgia dan sulit melepaskan masa lalu. Nah, kalau mantan kamu Cancer atau punya banyak elemen air di chartnya, nah kemungkinan besar dia masih terikat secara emosional dengan kamu. Oke, selain Cancer juga ada Pisces ya. Yang jelas kartu The Moon ini nunjukin kalau mantan kamu ini punya perasaan yang masih naik turun terhadap kamu. Dia mungkin berusaha menekan emosinya, tapi semakin dia menekan, semakin kuat perasaan itu muncul di dalam mimpinya, pikirannya, bahkan di kehidupan dia secara nyata. Nah, sekarang apakah mantan kamu masih terhubung secara emosional? Kalau dia masih sering muncul di mimpi kamu, atau sebaliknya kamu yang muncul di mimpi dia, itu udah jelas banget artinya kalian masih ada ikatan emosional yang kuat. Terus ya, dia masih cari tahu tentang kamu, entah lewat teman, medsos, atau bahkan dengan cara yang lebih halus seperti nanyain kabar melalui orang lain. Nah, kalau dia masih mau tahu, ya berarti dia masih belum mau lepas. Atau ada kondisi dimana kamu tiba-tiba ngerasa sedih atau secara emosional tapi nggak ada alasan yang jelas. Nah, energi emosional itu bisa terasa meskipun kalian udah lama nggak berkomunikasi. Jadi kalau tiba-tiba dia atau kamu ngerasa sedih, ngerasain emosi yang bukan berasal dari diri kamu sendiri, yang nggak tahu gitu kenapa kok tiba-tiba sedih. Nah, itu bisa jadi karena kalian itu masih tarikan energi gitu loh. Atau di kasus lain dia menghindari bicara tentang kamu tapi reaksinya emosional, marah gitu contohnya. Jadi kalau ada yang nyebut nama kamu, tiba-tiba bisa berubah ekspresi, langsung ngalihin pembicaraan gitu. Nah, bisa juga dia belum menjalin hubungan baru, atau bisa juga membandingkan semua orang dengan kamu. Kalau orang ini masih single di waktu yang lama setelah kalian pisah, atau bisa juga dia jadi bandingin pasangan barunya sama kamu. Nah, itu nunjukin kalau dia belum bisa move on secara emosional dengan kamu. Kenapa sih dia masih terikat secara emosional? Ada banyak kenangan yang belum bisa dia lupain ya. Dia masih berharap bisa memperbaiki segalanya. Karena kartu The Moon ini kan sering dikaitkan dengan ketidakjelasan atau kebingungan. Jadi dia masih bingung nih tentang perasaannya, dan berharap suatu hari nanti keadaan bisa berubah sehingga kalian bisa
bersama lagi. In case dia juga belum nemuin seseorang yang bisa menggantikan kehadiran kamu, mungkin kamu mantan terindah gitu ya. Ya, dan untuk beberapa dari kalian, kalau kalian ngerasa hubungan kalian ini seperti roller coaster, kadang bahagia banget, kadang toksik, nah ini bisa jadi hubungan karmik. Hubungan ini datang untuk mengajarkan pelajaran penting dalam hidup kamu. Kartu Three of Cups terhubung dengan Mercury tentang komunikasi dan juga Venus cinta. Bisa berarti hubungan kalian ini masih punya pelajaran yang belum selesai, terutama dalam cara kalian berkomunikasi dan membangun hubungan yang sehat. Apa sih tanda-tandanya kalau hubungan ini karmik? Ada pola yang terus berulang, misalnya sering putus nyambung. Ada rasa ketertarikan yang kuat, tapi juga konflik yang gak ada habisnya, berulang aja terus. Nah, salah satu dari kalian ini merasa sulit melepaskan, meskipun udah tahu kalau hubungan ini tidak sehat. Kalau kita lihat, dengan kartu Knight of Wands ya. Knight of Wands ini kan kartu yang penuh gairah dan spontanitas, tapi juga hubungan on off. Jadi orang ini muncul kembali di hidupmu bahkan setelah hubungan udah berakhir. Nah, ini indikasi kuat dari hubungan karmic cycle. Sebuah hubungan di mana ada pelajaran yang harus dipelajari sebelum bisa benar-benar lepas. Dengan kartu Eight of Swords, ini ada perasaan terjebak, bingung, sulit melepaskan diri. Jadi kamu atau mantan kamu ini masih ngerasa terikat dengan pola hubungan lama yang terus berulang, tapi nggak tahu gimana cara keluar dari siklus ini. Kalau lebih dalam tentang apa sih ikatan karmik itu koneksi yang berasal dari masa lalu, bisa dari kehidupan ini atau kehidupan sebelumnya, yang membawa pelajaran tertentu di hubungan asmara. Ikatan karmik ini ya biasanya ditandai dengan hubungannya intens, penuh emosi, dan susah dijelaskan secara logis. Mungkin sejak pertama kali ketemu, kamu ngerasa kayak, oh udah kenal orang ini lama, atau ada daya tarik yang luar biasa kuat. Banyak konflik dan tantangan, tapi sulit ngelepasin satu sama lain. Sering mengalami siklus putus nyambung, dan selalu aja ada alasan untuk balik. Nah, mantan kamu atau kamu sering muncul di mimpi atau ngerasa ada telepati. Jadi kalau kamu masih sering ngerasain keberadaan dia dalam bentuk intuisi yang kuat, mimpi yang berulang, atau sinyal-sinyal gak terlihat, nah itu berarti ya ikatan energi kalian masih aktif. Atau karmik itu bisa berarti ada utang emosional ya, atau rasa bersalah yang belum terselesaikan. Kadang koneksi karmik ini terjadi karena ada dendam, janji, atau utang emosional dari kehidupan sebelumnya atau dari masa lalu dalam hubungan ini. Tanda-tandanya mantan kamu masih terjebak dalam ikatan karmik sama kamu. Jadi dia sering muncul kembali tanpa alasan yang jelas. Jadi dia masih memegang kenangan masa lalu kalian dengan erat. Mungkin dia masih sering ngomongin hubungan kalian, masih nyimpan barang-barang dari hubungan kalian, atau bahkan belum bisa menjalin hubungan yang sehat dengan orang baru karena masih membandingkan semuanya dengan kamu. Atau kamu pribadi ngerasa masih ada hutang emosional yang belum lunas. Ya, kadang hubungan karmik ini salah satu pihak ngerasa bertanggung jawab atas kebahagiaan yang lain meskipun hubungannya udah berakhir. Kalau kamu atau mantan kamu masih ngerasa kayak gitu, berarti energi hubungan kalian ini belum benar-benar lepas, atau dia masih mencari jawaban ya, atau closure. Dia masih bertanya-tanya kenapa sih kita bisa, atau masih mencari jawaban tentang hubungan kalian. Ini bisa jadi tanda kalau dia ini belum bisa melepaskan ikatan karmik ini. Nah, untuk kamu yang mau lepas dari ikatan karmik ini gimana caranya? Kamu kenalin dulu polanya. Kalau kamu sadar bahwa hubungan ini terasa seperti siklus tanpa akhir,
Langkah pertama, sadari polanya dan pahami apa pelajaran yang harus kamu ambil dari hubungan ini. Bisa juga kamu lakukan meditasi atau cord cutting ya secara energetik. Nah, salah satu cara melepaskan energi karmik ini dengan melakukan meditasi pelepasan atau ritual cord cutting, yaitu mutus energi ikatan yang masih mengikat kamu dan mantan. Kamu bikin boundaries yang jelas. Kalau orang ini masih terus muncul dan mempengaruhi emosi kamu bikin batasan yang tegas. Ingat ya, kamu gak bisa kontrol perasaan orang lain, tapi kamu bisa kontrol cara kamu merespon situasi ini. Jangan biarkan nostalgia menghalangi kemajuan kamu. Kadang, kita terjebak dalam hubungan karmik karena merasa nyaman dengan rasa sakit yang udah kita kenal. Even rasa sakit bikin kita gak mau move on. Tapi itu gak sehat ya. Itu untuk kesehatan mental kita tuh gak bagus. Nah, bisa juga kamu gunakan jurnal untuk refleksi. Bisa kamu tulis semua pelajaran apa aja sih yang kamu bisa dapat dari hubungan ini, hubungan masa lalu ini, dan apa yang harus kamu lepasin, apa yang masih kamu bisa pegang dari kenangan itu. Dan dengan kamu tulis itu beda dengan cuman kamu pikirin, kamu ulang-ulang di kepala, ditulis itu beda, teman-teman. Dan beberapa dari kalian, apakah ada energi obsesi dengan kartu The Devil yang muncul di sini? Jelas banget jawabannya ya, ada. Ketergantungan, keterikatan emosional yang berlebihan bisa jadi tanda bahwa mantan kamu masih terikat pada kamu, bukan karena cinta sejati, tapi lebih karena obsesi atau keterikatan emosional yang belum bisa dia lepaskan. Kartu 8 pedang kan bicara soal perasaan terjebak, gak bisa move on. Bisa jadi mantan kamu nih ngerasa gak bisa benar-benar lepas dari hubungan ini, gak tahu karena perasaan bersalah, kenangan yang terlalu kuat, atau bahkan ketakutan untuk menghadapi kehidupan tanpa kamu. Meskipun dia berusaha untuk move on, dia masih punya ketertarikan yang intens terhadap kamu dan sulit untuk mengendalikan pikirannya tentang kamu. Kalau kita ngomongin soal apa sih itu ikatan obsesi dalam hubungan, ikatan obsesi itu terjadi ketika seseorang gak bisa berhenti mikirin pasangannya, bahkan setelah hubungan itu udah berakhir. Ini bukan sekedar perasaan rindu biasa, tapi lebih ke keterikatan emosional yang mendalam dan gak sehat. Ya, contohnya apa aja sih yang dia bisa lakuin? Ya, dia stalking medsos kamu, gak bisa move on dengan orang baru, masih talking about you dengan teman-temannya, masih always cari alasan untuk menghubungi kamu. Bisa juga dia marah atau kesel ya saat ngeliat kamu itu move on. Dia masih berusaha untuk mempengaruhi kamu secara emosional. Kadang-kadang orang yang masih terobsesi itu akan mencoba mengontrol kamu dengan berbagai cara, seperti bersikap manis supaya kamu kasihan, atau bahkan menggunakan rasa bersalah untuk membuat kamu tetap bertahan di hidupnya. Kalau kita lihat zodiak dengan kecenderungan obsesi tinggi itu ada Scorpio, Taurus, Capricorn, Leo juga. Kenapa kayak gitu? Karena ada faktor astrologi ya teman-teman, misalnya kayak koneksi Pluto. Ya, kayak kita let's dive into saran dari Angel Oracle ya teman-teman untuk pembacaan ini. Di sini ada cleanse and detoxify. Detoxify. Bersihkan energi lama, lepaskan yang gak sehat. Angel Oracle meminta kamu untuk membersihkan energi negatif yang masih melekat dari hubungan masa lalu. Kalau kamu ngerasa mantan kamu masih terobsesi atau ada keterikatan emosional yang sulit dilepaskan, nah ini adalah waktu yang tepat untuk detoksifikasi dari hubungan tersebut, baik secara emosional, mental, maupun spiritual. Tipsnya untuk melepaskan energi mantan, batasi kontak dengan mantan atau putuskan sepenuhnya jika perlu. Bersihkan ruang energi di sekitarmu dengan misalnya minyak esensial atau
hindari membahas masa lalu secara berlebihan. Tujuannya apa? Supaya nggak menarik energinya kembali. Perbanyak konsumsi makanan sehat. Hindari stres supaya tubuh dan pikiran juga jadi lebih ringan. Bisa juga kamu tulis itu loh, jurnal pelepasan, kayak saya melepaskan kamu gitu loh. Terus bisa juga dibakar atau buang ke air, itu sebagai simbol untuk kamu udah melepaskan hubungan tersebut. The ocean, hubungan diri kamu dengan air untuk membersihkan energi yang lama. Air adalah simbol kesucian, pembersihan, dan ketenangan. Kalau kamu ngerasa masih terbebani dengan energi hubungan lama, Angel Oracle menyarankan kamu untuk menghabiskan waktu di dekat air. Bisa itu di lautan, sungai, atau bahkan sekedar berendam dengan air garam ya. Bisa ritual penyembuhan dengan elemen air tuh bisa dengan meditasi dengan suara ombak, banyak tuh kan di YouTube. Bisa juga dengan mandi dengan garam laut, itu untuk detox aura negatif ya. Bisa ada garamnya juga, aku lihat di all shop banyak. Dan untuk melepaskan energi lama, terus bisa kamu tulis jurnal afirmasi, terus kamu larutin ke air juga bisa. Kalau memungkinkan, kunjungin air, laut, atau air terjun. Nah itu bagus banget sih untuk menyerap energi segar dari alam. Nah, kesimpulan pembacaan ini apa? Mantan yang masih terobsesi atau energi yang masih tertinggal dalam hubungan bisa menjadi beban yang menghambat pertemuan kamu. Pembacaan kali ini dan Angel Oracle meminta kamu untuk membersihkan energi, melepaskan masa lalu, dan bergerak maju dengan lebih ringan. Teman-teman, lepaskan yang udah berlalu, bersihkan energi kamu, dan izinkan kehidupan baru yang lebih baik masuk ke dalam hidupmu. Kamu pantas mendapatkan cinta yang membebaskan, bukan yang mengikat dan mengontrol. Percayalah, sesuatu yang jauh lebih baik sedang menanti kamu. Terima kasih udah menonton pembacaan kali ini. Kalau pembacaan ini resonate, support channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasi supaya kamu gak ketinggalan pembacaan selanjutnya. Teman-teman, kamu tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kamu bisa memilih bagaimana kamu ingin menjalani masa depan. Jadilah versi terbaik dari diri kamu dan biarkan semesta membimbing kamu menuju cinta yang benar-benar sepadan. Thanks for watching. Bye for now. See ya.